Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke bab baru, yaitu mengenai sistem koordinasi. Apa yang dimaksud dengan koordinasi menurut kalian? Yaitu sistem yang mengatur seluruh kegiatan pada tubuh. Kira-kira siapa sih yang mengendalikan seluruh aktivitas tubuh, baik fisiologisnya ya, baik motoriknya, siapa kira-kira? Oke, ada 3 komponen dari sistem koordinasi yang dimiliki oleh tubuh kita. Yang pertama, kalian pasti sudah tahu ada sistem saraf. Ya, sistem saraf. Kemudian yang kedua ada sistem hormon. Kemudian yang ketiga itu ada indera. Nah, ketiga sistem ini dan indera juga ini saling berkoordinasi untuk mengatur seluruh kegiatan tubuh. Biasanya sistem saraf mengatur gerak motoris kita, baik yang disadari atau yang tidak disadari. Kemudian kalau hormon itu lebih ke fisiologis faal, misalnya mengendalikan pubertas, mengendalikan siklus menstruasi pada perempuan, seperti itu. Kemudian dan lain sebagainya itu diatur juga oleh hormon. Begitu juga dengan indera. Kenapa indera masuk koordinasi? Ya, karena indera itu sebagai reseptor stimulus yang hadir dari luar. Ya, stimulusnya berupa apa? Bisa dari penglihatan, bisa dari rabaan, bisa berupa bau-bauan, bisa berupa rasa. Itu stimulus yang akan menentukan respon kita terhadap stimulus tersebut. Stimulus tersebut nantinya bisa diolah oleh sistem saraf dan sistem hormon. Jadi ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, kita langsung aja bahas satu persatu dari sistem koordinasi ini. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang sistem sarafnya ya. Oke. Sistem saraf. Pasti kalian juga sudah sering dengar mengenai sistem saraf. Sebelum kita membahas sistem saraf yang besar seperti otak, sumsum tulang belakang, kita harus tahu dulu komponen terkecil penyusun sistem saraf itu seperti apa. Ada yang tahu? Apa sih penyusun sistem saraf yang terkecil? Penyusun otak, penyusun sumsum tulang belakang juga. Oke, ada yang namanya neuron atau sel-sel saraf ya. Oke, Bunda gambarkan di sini. Oke, ini sederhananya seperti ini. Nah, begini, kurang lebihnya ini adalah gambar atau ilustrasi dari sebuah sel saraf atau dikenal juga sebagai neuron. Ya, gitu. Jadi otak kita, sumsum tulang belakang kita juga itu tersusun dari sel-sel yang bentuknya sudah sangat terdiferensiasi. Kalau kalian terbiasa melihat sel itu bentuknya bulat, kotak untuk tumbuhan, untuk sel saraf sendiri memang bentuknya agak lain dibandingkan sel pada umumnya karena dia sudah sangat terdiferensiasi begitu. Oke, kita langsung saja mempelajari bagian-bagian dari sel saraf ini. Oke, bagian yang pertama di sini ada yang namanya dendrit.
ya. Ini berupa juluran-juluran pendek. Kemudian yang di tengahnya ini adalah badan sel. Kemudian ada juluran yang panjang, yang ini ya. Nah, juluran yang panjang itu namanya akson. Kemudian di sepanjang juluran itu ada selubung-selubungnya ya. Nah, yang ini disebut selubung mielin. Oke, itu selubung mielin. Kemudian di dalam selubung mielin itu ada sebuah titik berwarna biru. Titik itu dimaksudkan sebagai sel Schwann. Sel Schwann. Oke, kalau kalian perhatikan di sepanjang akson, apakah ada bagian akson yang tidak diselubungi oleh mielin? Ada ya? Nah, ini namanya disebut dengan nodus Ranvier. Ya, jadi nodus Ranvier itu bagian akson yang tidak diselubungi oleh mielin. Kemudian di ujung-ujung akson ini ada yang bercabang, ini disebut dengan akson terminal. Nah, setiap bagian dari neuron atau sel saraf ini punya fungsi-fungsi tersendiri. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama di sini ada yang namanya dendrit ya. Dendrit. Nah, di sini yang ini dendrit. Nah, dendrit ini fungsinya untuk menerima rangsang dan meneruskan rangsang kemana kira-kira diteruskannya dari dendrit ke badan sel. Sekarang misalnya ada pertanyaan, rangsangnya dari mana bun? Atau impulsnya dari mana bun yang diterima dendrit? Impuls itu bisa berasal dari organ indera. Misalnya kalian melihat sesuatu itu berupa rangsang yang nantinya akan diterima oleh dendrit-dendrit yang ada di sekitar indera kalian, lalu diteruskan dari dendrit ke badan sel. Bisa juga rangsang itu hasil dari impuls dari sel saraf yang lain. Jadi kan sel saraf ini saling berhubungan dengan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Dendrit juga biasa menerima rangsang dari neuron atau sel saraf yang lain. Begitu. Oke, itu dendrit yang pertama. Kemudian dia ada badan sel. Oke, Bunda geser ke atas biar kalian bisa lihat. Nah, ini ya badan sel. Ada badan sel. Nah, dia fungsinya untuk mengolah rangsang. Ya, tadi dia menerima rangsang dari dendrit, setelah itu rangsangnya diolah di badan sel, kemudian diteruskan ke mana? Bagian yang selanjutnya? Oke, benar, ke akson. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada bagian yang namanya akson. Kita lihat lagi akson itu yang mana? Ya, akson itu merupakan juluran dari badan sel yang terpanjang. Jadi bedanya akson dengan dendrit itu dilihat dari panjang julurannya. Kalau dendrit itu julurannya pendek, kalau akson itu panjang. Oke, kita ke akson. Akson itu adalah meneruskan rangsang, meneruskan rangsang dari mana? Dari badan sel ya, menuju akson terminal. Akson terminal itu yang ujung-ujung tadi loh, yang bercabang. Nah, itu dia akson terminal. Oke, itu akson. Kemudian di sekeliling akson itu kan banyak aksesorisnya ya. Kita bahas juga. Yang pertama ada selubung mielin yang ini ya. Beberapa bagian akson itu dilindungi oleh selubung mielin. Selubung mielin ini tersusun atas lemak ya.
Senyawanya lemak, senyawa penyusunnya, dia fungsinya untuk melindungi akson dari kerusakan. Oke, itu dari lemak. Kemudian selubung mielin ada nodus Ranvier. Masih ingat nodus Ranvier yang mana? Yang ini ya. Jadi bagian akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin itu namanya nodus Ranvier. Itu fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls atau jalannya rangsang, impuls saraf. Kalian sebelumnya tahu di sel saraf itu impuls atau rangsang itu mengalirnya dalam bentuk apa? Senyawa kimia atau apa? Dalam bentuk, benar, listrik. Ya, jadi rangsang atau impuls yang mengalir di sepanjang neuron ini dihantarkan dalam bentuk listrik. Ya, kenapa di nodus Ranvier ini listriknya bisa lebih cepat? Karena gini, lihat, selubung mielin ini kan hampir di sepanjang akson ada hanya beberapa bagian kecil yang tidak diselubungi menjadi nodus Ranvier. Selubung mielin tadi dari apa komposisinya? Dari lemak. Apakah listrik bisa dihantarkan dalam lemak? Bisa tidak? Coba ingat-ingat. Lemak itu polar atau non-polar? Non-polar ya, lemak itu non-polar. Listrik bisa mengalir pada sesuatu yang non-polar? Tidak. Jadi si listrik itu meloncati selubung mielin. Alhasil dia tuh loncat-loncat dari nodus Ranvier 1 ke nodus Ranvier yang lain. Nah, seperti ini. Jadi bisa mempercepat jalannya impuls si nodus Ranvier itu, seperti itu. Bagaimana mekanisme nodus Ranvier mempercepat jalannya impuls tadi? Karena ya tadi impulsnya itu loncat-loncat di sepanjang nodus Ranvier, karena kalau di selubung mielin dia nggak bisa dihantarkan karena dari lemak, begitu. Oke, kemudian ada yang namanya sel Schwann tadi ya. Ingat? Lupa? Oke, kita scroll lagi ke atas. Nah, yang ini, yang di tengah-tengah selubung mielin, dia fungsinya untuk memberi nutrisi dan membentuk selubung. Jadi selubung mielin dihasilkan oleh sel Schwann tadi. Yang terakhir itu ada akson terminal. Ya, yang ini. Nah, yang terakhir itu ada akson terminal. Ini fungsinya untuk menghantarkan impuls atau rangsang ya menuju apa? Menuju sel saraf atau neuron yang lain. Begitu. Jadi seperti ini komponen dari sistem saraf. Komponen yang paling kecil itu dimulai dari neuron atau sel saraf tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem saraf yang cakupannya lebih besar seperti otak dan sumsum tulang belakang. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.